Emang paling nikmat sore-sore ngumpul-ngumpul ngobrol sama ibu-ibu, makan pisang goreng ditemenin sama kopi. Mantap banget. Pisang goreng tanduk. Berbicara soal makanan, yang satu ini pasti tak asing lagi di lidah masyarakat tanah air. Pisang goreng. Rasanya yang nikmat dan lezat membuat gorengan pisang menjadi favorit banyak orang. Soal harga jangan ditanya, murah meriah mantap. Tetapi uniknya, meski kini variasi pisang goreng semakin melimpah, kudapan yang satu ini ternyata dipengaruhi oleh bangsa Portugis. Kebiasaan bangsa Portugis saat itu yang kerap menyantap sarapan berupa buah pisang yang sudah dibuka kulitnya, lalu digoreng dengan tepung, ditiru dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Bahkan terigu sebagai adonan pisang goreng berasal dari bahasa Portugis, yaitu trigo yang berarti gandum. Dalam beberapa catatan, pada tahun 1511, bangsa Portugis datang ke Melayu dan mengenalkan pisang goreng berbalut tepung untuk sarapan. Pisang goreng itu karena di Eropa itu juga ada sejenis masakan di mana buah digoreng pakai adonan, ya nggak? Biasanya beignet di Prancis tuh ada kayak gitu. Mereka tapi zaman dulu menggunakan apel. Mungkin karena dari Eropa ke sini tidak menemukan apel, waktu itu menemukan pisang, terus dia bikin adonan. Ya adonan biasanya simple ya untuk pisang goreng, biasanya tepung, telur, gula dicelupin ke adonan terus langsung digoreng. Gampang dan cepat, ternyata dimakan enak. Uniknya, Portugis sendiri mengenal pisang setelah mereka menjelajah benua lain dan bertemu negara tropis di Amerika Selatan. Saat itulah mereka mengolah pisang dengan tepung karena terbiasa memakai adonan tepung untuk membuat roti. Mereka pun membawa tradisi itu ke negara Asia Tenggara ketika mulai mencari rempah-rempah. Meski disebut menjadi pionir pisang goreng, hanya satu daerah Portugis yang bisa ditanami pisang, yaitu Pulau Madeira, tempat kelahiran mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Setelah diperkenalkan Portugis, pisang yang awalnya hanya dikukus punya variasi baru, yakni pisang goreng. Akan tetapi saat itu tidak semua orang pribumi bisa merasakan pisang goreng. Dahulu pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Pasalnya, meski tersebar luas di penjuru Nusantara, alat penggorengan memang saat itu hanya dimiliki kaum berada. Seiring perkembangan zaman, pisang goreng pun bisa dinikmati semua kalangan. Pisang goreng tuh teman sarapan kali ya, karena kalau pagi biasanya ngopi itu paling enak pakai pisang goreng dan itu rasanya enak banget sih. Pisang tuh salah satu buat favorit aku dan pisang goreng adalah yang paling favorit sama aku karena dia dibikin apa aja enak. Kalau lagi hujan enak banget dibikin sama teh, kalau misalkan lagi pengen yang dingin-dingin bisa ditambahin es krim, jadi enak banget. Begitu istimewanya pisang goreng, sebuah survei yang dilakukan oleh Taste Atlas di tahun ini menempatkan pisang goreng sebagai makanan penutup paling lezat di dunia. Terkhusus di Indonesia yang merupakan negara tropis, jenis pisang yang bisa diolah pun melimpah. Mulai dari pisang tanduk hingga pisang kepok, semuanya memiliki tekstur dan rasa yang berbeda. Meski begitu, tidak semua pisang cocok untuk digoreng. Selain pisang yang memiliki rasa manis, teksturnya harus padat dan tidak lembek. Pisang yang digoreng pun tak boleh terlalu matang. Pisang raja, ya pisang raja macam-macamnya ya. Ada pisang raja uli, ada pisang raja bulu, ya nggak. Jadi ada macam-macam pisang raja. Kemungkinan juga yang cocok sepertinya pisang nangka, ya. Pisang kepok, ya kita tahu ya, kebanyakan di pinggir jalan, kebanyakan jualnya pakai pisang kepok ya, karena teksturnya tuh agak firm gitu ya. Kemudian tanduk, pisang tanduk ya, sangat cocok juga, cuman dia nggak terlalu manis. Pasalnya, meski terlihat mudah, untuk menghasilkan pisang goreng tepung yang punya tekstur crispy, memang butuh trik tersendiri. Kalau minyaknya terlalu panas,
cepet sekali dia gosong adonannya, padahal dalam pisangnya belum mateng, ya nggak? Jadi memang kita harus menemukan suhu yang pas untuk menggoreng, ya nggak? Jadi paling baiknya pas kita masukin pisangnya dengan adonannya ke dalam minyak panasnya, dia langsung mulai menggoreng, tapi tidak terlalu panas. Artinya mulai menggoreng untuk menutupi puri-puri yang ada di lapisan adonan, ya, supaya adonnya mulai mateng, tapi tidak terlalu panas, menjadi gosong, dan panasnya cukup nembus ke dalam pisangnya supaya pisangnya juga ikut mulai mateng. Saat ini modifikasi terhadap pisang goreng banyak dilakukan oleh para penjual. Tak hanya sekedar dibalut dengan tepung, variasi topping dengan bermacam-macam rasa pun kini bermunculan di mana-mana. Rasa pisang yang manis dengan balutan tepung yang gurih membuat kudapan ini memang mudah berpadu dengan rasa lainnya seperti matcha, hazelnut, hingga taro. Selain menambah kelezatan, variasi topping juga menambah nilai ekonomi dari pisang itu sendiri. Meski begitu, pisang yang hanya digoreng dengan tepung pun tak pernah kehabisan penggemar. Kalau ini kan pisang tanduk, pisangnya panjang-panjang. Kalau yang lainnya kan pendek. Kalau dari lebih rasa, ini lebih manis pisangnya. Ya yang seperti ini nih, yang agak empuk, panjang. Soalnya ini kan pisang tanduk ini ada dua macam. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Lampung. Bedanya bagusan dari Sukabumi. Kalau dari Lampung itu agak kayak pisang kipas, agak putih. Kalau ini kan empuk, ibarat alpukat mentega, lebih padat kalau dari Sukabumi. Tak hanya lezat, beberapa jenis pisang ternyata memiliki mitos tersendiri di sebagian masyarakat tanah air. Dalam budaya Jawa, pisang raja menjadi seserahan yang wajib ada dalam ritual lamaran karena dianggap sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan. Bahkan pisang menjadi buah yang paling banyak digunakan pada upacara adat umat Hindu di Bali. Dengan kandungan magnesium dan kalium, pisang banyak dikonsumsi oleh para atlet karena menjadi sumber energi yang mudah dicerna. Pisang juga diyakini dapat membantu dalam penetralan asam lambung hingga meringankan gejala mah. Bahkan pisang mampu melapisi kerongkongan yang teriritasi akibat naiknya asam lambung. Karena itulah, untuk mereka penghobi pisang goreng, perlu memperhatikan beberapa aspek, terutama pada minyak yang dipakai. Selain disarankan memakai minyak non-kolesterol, perlakuan setelah menggoreng pun harus diperhatikan. Dan setiap kali habis masak pisang goreng, ditiriskan di dalam tisu kertas, ya nggak? Kalau ada tisu kertas atau kain yang bersih ya, tapi biasanya paling baik sih tisu kertas ya, supaya minyak ekses minyaknya itu diambil oleh kertasnya gitu, menyerap oleh kertasnya supaya pisangnya sendiri nggak terlalu banyak lemaknya. Tak bisa dipungkiri, pisang bagi masyarakat Nusantara tak hanya sekedar cemilan belaka. Pisang menjadi saksi bisu sejarah masyarakat Indonesia dalam mengarungi zaman. Emang paling nikmat sore-sore ngumpul-ngumpul ngobrol sama ibu-ibu, makan pisang goreng ditemenin sama kopi. Mantap banget. Enak banget Bu ya? Mantap. Makan lagi Bu. Benar. Mantap, mantap.